Selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Kasbi ini untuk pertama kalinya. Nah, sebelumnya karena Bapak Ibu ini belum belum registrasi username-nya. Jadi untuk pertama itu saya kasih ID-nya itu owner ya, owner. Di sini tinggal diklik aja 1, 2, 3, 4. Masuk sistem. Nah, dia akan masuk otomatis ke sini ya. Tuh. Di sini jangan khawatir ya, omset, laba kotor, total biaya, laba bersih dan semua data di dashboard ini belum ada isinya karena memang kita belum input sama sekali data penjualannya ya. Saya jelaskan dulu fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Untuk yang pertama ini ada fitur dashboard. Di sini setelah data penjualan semua masuk itu terlihat ya omset, laba kotor, total biaya dan laba bersihnya. Nah, kalau misalkan omset itu adalah total dari jumlah penjualan kita per hari itu ya, kalau ini kalkulasinya berarti per Februari 2026 tergantung dari filter yang dipilihnya. Nah, omset itu semua yang kita dapat dari penjualan. Nah, kalau laba kotor itu adalah harga pokok produksi. Nah, jadi itu nanti ada di laba kotor. Total biaya itu ini adalah total biaya operasional. Ada biaya yang tetap dan ada biaya yang biaya operasional sehari-hari. Nanti sisanya itu ada laba bersih. Jadi di sini tuh Bapak Ibu nggak tebak-tebakan lagi, semua langsung ada di laba bersih sini ya. Nah, untuk selanjutnya ada menu kasir. Nah, di menu kasir ini adalah tempat Bapak Ibu kalau nanti input penjualan ya, misalkan ada yang beli. Nah, semua input di sini ada dine in, take away sama online. Bedanya apa? Kalau dine in itu dia makan di tempat. Kalau take away dibawa pulang. Kalau online itu biasanya kayak pesan lewat Gojek, lewat Grab, lewat aplikasi-aplikasi online ya Shopee dan lain-lain itu nanti masuknya ke online. Kenapa ada menu online ini? Karena biasanya kalau pesan order lewat online itu harus wajib diprioritaskan karena dipercepat ya. Jadi nanti ketahuan banyak penjualan itu dari langsung datang ke tempat ya, ke kedai, ke kafe, langsung dibawa pulang atau online kayak gitu. Jadi bisa tracking nanti kita itu ternyata banyak penjualan itu dari mana. Nah, gitu ya. Di sini ada mode simpan, ada mode cetak plus simpan. Nah, selanjutnya ada fitur riwayat. Di sini itu adalah riwayat penjualan kita. Terus juga di sini ada fitur hutang. Jadi nanti ada orang yang misalkan belum bayar ya, tapi sebenarnya ini sih jarang digunakan ya, tapi ada fiturnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu usahanya tuh ada yang ngambil dulu misalkan tuh belum bayar ya, itu ada sistem piutang. Jadi nanti kalau misalkan dia udah ada tempo bayarnya itu tinggal diinput lagi. Jadi kita tahu ya piutang uang kita di luar itu ada berapa. Terus ini biaya operasional. Nah, kalau selanjutnya itu di sini ada menu HPP. Di sini misalkan Bapak Ibu ya bingung cara menentukan HPP. Nah, biasanya kan kalau kita awal-awal usaha kita pakai tebak-tebakan. Oh, mungkin modalnya tuh cuma 5.000, jadi kita jual 10.000 gitu ya. Nah, itu kan pakai perkiraan. Ya, nah kalau misalkan fitur HPP ini kita jadi nggak akan nerka-nerka lagi. Kayak misalkan nih contoh nih ya, kita masukin aja misalkan Bapak Ibu ini saya contohnya jualan susu murni ya di sini. Susu murni ya kita masukin anggap itu susu murni itu harganya misalkan 15.000 per liter ya. 15.000 dapat di sininya 1, di sininya kasih satuannya liter.
Nah, misalkan dalam satu cup itu satu penjualan itu pakainya berapa? Nah, anggap di sini misalkan tuh pakainya adalah 150 mili. Ya, di sini ganti pakai mili. Nah, bahan selanjutnya itu apa? Bahan selanjutnya misalkan di sini perasa ya, atau enggak di sini gula aren, misalkan susu gula aren, atau enggak kopi susu gula aren bisa juga. Anggap di sini gula aren ya. Gula aren. Nah, gula aren itu harganya itu kalau nggak salah gula aren cair itu harganya kisaran yang paling murah tuh ada 12.000. Ya, itu isinya tuh kurang lebih kalau nggak salah 300 mili gitu ya. Ini anggap aja ya 300 mili. Ya. Terus juga di sini 300 mili. Nah, kita pakai biasanya dalam satu kemasan itu paling maksimal ada yang sampai 30 mili juga, tapi itu terlalu tinggi ya. Biasanya rata-rata anggaplah 20 mili aja ya. Sini 20 mili. Nah, selanjutnya kita tambah lagi di sini misalkan tuh cupnya ya. Cupnya tuh kalau cup yang kekinian thin wheel itu biasanya harganya tuh kalau saya nggak salah ya 20.000. 20.000 itu dapat 25 pieces di sini. Di sini dapatnya pieces ya, pieces. Terus yang dipakainya cuma satu pieces aja, satu pieces. Nah, gitu. Nah, udah ya. Kalau di sini ada es batu, oke pakai es batu. Es batu itu kurang lebih kalau nggak salah 20.000 ya. 20.000 itu kurang lebih ada 5 kilo atau 3 kilo lah gitu ya. Anggap di sini misalkan 5 kilo ya. Nah, 5 kilo biasanya dipakai itu kalau di gelas itu kurang lebih ada 80 atau enggak 100 gram biasanya. Ya, 100 gram. Udah semua masuk di sini, susu gula aren ya. Nah, ternyata ketahuan nih total modalnya tuh satu resepnya tuh 4.250. Nah, jadi berapa pieces karena ini tuh susu tuh ini hitungannya per satu ya, bukan adonan. Jadi dia satu pieces. Nah, kalau misalkan jualan cilok, jualan donat, atau jualan misalkan mochi atau jualan lain yang satu kali bikin itu jadi beberapa pieces, nanti tinggal diatur aja di sini jadi berapa 5 pieces. Nah, karena ini minuman ini jadinya satu gelas ya, jadi di sini tulisnya satu aja. Nah, selanjutnya di sini ada pengetahuan ya, edukasi juga. Kalau misalkan kita jual ala resto biasanya ngambil keuntungan 4 kali lipat. Tapi kalau misalkan retail itu misalkan kita jual aja keuntungan 2 kali lipat jadinya segini. Nah, kalau misalkan kita pengen jual murah meriah ya tapi ngejar kuantiti itu biasanya dijualnya segini ya, 5.600, jangan kurang dari ini. Ini bisa diklik aja ya, langsung diklik tuh. Langsung berubah. Nah, kalau kita misalkan pengen jual ya udah harganya nggak sesuai, ini nggak ada yang kita mau, kita bisa ketik di sini. Misalkan kita pengen jual harganya 10.000 aja ya, atau misalkan kita jual 8.000 rupiah. 8.000 rupiah. Nah, ini pajak ya, kalau ada pajak boleh diklik aja. Nah, pajaknya misalkan 11% atau 12%. Nah, nanti tinggal dipilih aja. Nah, 12%. Di sini kan harganya jadi nanggung nih 8.960 ya. Ini sebenarnya nggak masalah ya kalau mau diterapin harga segini, tapi kan nanti kembaliannya jadi kurang bulat juga. Nah, ini kita bulatin aja. Yang penting kita tahu patokannya tambah pajak jadi segini. Ya, ini kita close dulu nih, kita close ya, profit base-nya kan 3.700 nih. Kita tutup ya. Nah, ini kita buat harga nanti misalkan 10.000 gitu. Nah, ini kan nanti masuk nih ke produk kita. Nah, tambah di sini misalkan susu gula aren. Ya, susu gula aren nih profit bersih 5.000, tapi kan kita tadi udah tahu ya profit bersih ke kita itu adalah 3.000. Nah, gitu, tinggal diklik aja, simpan menu. Ya, di sini simpan, klik.
Nah, sukses, menu tersimpan rapi satu baris ya. Udah oke, ini kita oke aja. Nah, lalu kita lihat resepnya di mana. Nah, kalau kita mau lihat resepnya tinggal di buku resep sini ya. Nanti bakal keluar susu gula aren nih ya. HPP-nya 4.250, kita klik aja. Nah, bahannya tuh kan susu murni, belinya 15.000 per liter. Jadi nanti kalau ada kenaikan itu tinggal diedit di sini aja nih, edit harga, bahan resep. Nah, kita edit nih di sini nih, ada kenaikan nggak? Kalau misalkan kita susu murni tiba-tiba naik jadi 16.000, nanti di sini gitu. Nah, langsung HPP-nya berubah juga tuh 4.400. Nah, kalau kita misalkan mau simpan, harganya masih tetap 10.000 atau enggak nanti misalkan naik jadi 12.000, tinggal diedit-edit aja di sini ya. Gitu nanti klik simpan. Misalkan kita anggap di sini tidak ada kenaikan ya. Nah, karena masih bisa nutup lah gitu. Susu gula aren kita simpan. Nah, sukses tersimpan. Nanti kita buka lagi buku resep. Nah, tuh 4.400 ya. Jadi fungsinya buku resep itu seperti itu. Nah, kalau HPP ini nanti udah disimpan ya, itu otomatis masuk menu juga. Nah, masuk menu susu gula aren ya, menunya tuh ya. Nah, di sini juga kalau misalkan bapak atau ibu ya udah punya hafal gitu ya, nggak mau ribet kayak ngitung HPP apa segala macam secara rinci, ini bisa juga nih buat baru ya. Menu resep, nah di sini menu simple cepat, tinggal diklik aja. Nah, baik, di sini kita ketik nama menunya ya. Misalkan nama menunya kita mau buat, tadi kan udah kebayang tuh susu ya. Kita buat di sini misalkan susu rasa vanila ya, susu vanila ya. Di sini tadi udah kebayang 4.400, kita coba misalkan 4.500 ya. Nah, di sini harga jualnya misalkan tadi 10.000. PP manualnya di sini 4.500. Nah, kita simpan. Sukses ya, harga berhasil diupdate. Ya, nah susu vanila. List menu-menu, semua menu kita nanti ada di sini. Nah, di sini ada biaya. Di sini tuh biaya apa? Ya, biaya itu tulis ketika kita misalkan tuh ada biaya. Oh, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Di sini ada biaya operasional harian dan ada biaya tetap bulanan. Bedanya apa? Nah, kalau operasional itu pengeluarannya tuh dia enggak ciri-cirinya tuh enggak tetap ya, dan dia tuh mempengaruhi jualan setiap hari kita gitu. Misalkan di sini contohnya kayak gas ya, kayak bayar bayar ongkir ya. Di sini juga atau enggak misalkan kita pergi tuh ke belanja ke pasar, itu kan ada bensin, nah itu uang bensin, air ya misalkan tuh. Karena kita biasanya misalkan di kedai itu ada ngasih air putih, nah itu kan ada tuh air tuh, nah dihitung di sini ya. Nah, kalau misalkan biaya tetap itu biaya yang kalau kita jualan nggak jualan itu setiap bulannya tuh harus pasti wajib dikeluarkan, kayak misalkan biaya listrik, misalkan tuh biaya sewa rokok atau sewa tempat, bisa juga di sini gaji karyawan ya, bayar wifi. Jadi kita jualan gak jualan mau tutup itu harus kita bayar setiap bulannya. Nah, kalau yang tadi biaya operasional, kalau misalkan kita nggak jualan ya nggak ada biaya ini gitu, nggak ada biaya apapun gitu. Nah, misalkan di sini contohnya misalkan tuh beli gas ya, gas itu kan harganya 18.000 ya, 18.000. Di sini kasih keterangan beli gas ya, disimpan aja. Sukses, nanti otomatis masuk ke sini. Nah, jadi kita tahu nih. Nah, biar menghemat ternyata bulan ini beli gas itu sampai 5 kali. Nanti ada total di sini. Ya.
Oh, berarti biar lebih hemat ya untuk mangkas HPP, berarti gas kita apa nih? Kita kurangin ya biar kita lebih hemat lagi atau apapun itu. Nah, kalau biaya operasional itu bisa kita pangkas gitu, bisa kita efisiensi gitu. Nah, kalau misalkan biaya tetap itu nggak, ya kemungkinan kecil buat kita kuranginnya ya kecil sih, kayak listrik mungkin bisa kali kita lebih hemat ya. Nah, gitu atau enggak misalkan tuh biaya di sini itu kita tulis misalkan tuh sewa tempat ya. Sewa tempat itu anggaplah sewa ruko itu 1 bulan misalkan tuh 700.000 ya. Nah, 700.000 di sini tulis di sininya adalah sewa ruko. Nah, nanti simpan pengeluaran. Nah, sukses ya. Sini itu sewa ruko ya 11 Februari 700.000. Biasanya apa? Bayar wifi, listrik, gaji karyawan nanti masuk semua di sini ya. Nah, fitur yang terakhir itu kalau kita punya karyawan ya, kalau kita punya apa namanya tuh, punya pegawai ya, itu kan biasanya ada kasir ya, sama ada bagian gudang. Nah, kalau bagian gudang di sini mungkin kayak restock ya, HPP, kayak tadi biaya dan lain-lain. Tapi ini opsional ya. Biasanya sih ini tuh diperuntukkan buat owner sama kasir aja ya. Gitu. Nah, untuk nanti buat kasirnya, oh sebelum itu kita edit dulu nih karena ini bawahan dari kita ya. Takutnya nanti orang tahu ya, biar ini kita ganti dulu aja, kita edit di sini passwordnya misalkan jangan 1234 tapi misalkan tuh 7777. Nah, ini misalkan bukan owner namanya, misalkan namanya siapa, sini tulis misalkan nama sendiri, misalkan Trezar atau enggak misalkan tuh nama lain ya, misalkan Zares misalkan. Nah, Zares nanti tinggal di-update aja. Jadi nanti loginnya tuh udah bukan owner lagi tapi Jares ya 7777. Nah, di sini ada misalkan tuh kita punya pegawai ya, namanya tuh misalkan namanya Fulan. Fulan, nanti di sini kita kasih password misalkan tuh yang gampang diingat aja sama dia ya, misalkan tuh Fulan ini misalkan passwordnya 000, dia sebagai kasir, simpan user. Jadi di sini multi kasir juga bisa, misalkan kita punya 2 kasir ya, 2 kasir di sini Fulan sama Abdul. Abdul dia passwordnya misalkan tuh sama juga tadi 00 ini 1111 ya. Sini kasir juga, simpan user. Atau misalkan kita punya 2 pegawai ya, sip-sipan ya, pagi siang sore malam gitu ya, bisa juga nih. Jadi nanti ketahuan recordnya di menu kasir itu siapa yang login, siapa yang ngelayanin ya gitu. Nah, terus ini kita coba sekarang ke menu kasir ya, kita coba misalkan ada pembelian, tadi ada orang datang atas nama siapa, atas nama misalkan tuh namanya adalah Andi, kita masukin dia belinya apa, belinya makan di tempat, dibungkus, atau dia belanja lewat online. Nah, kalau misalkan di makan di tempat, misalkan tuh dia pesennya apa, tadi susu gula aren, misalkan tuh masukin, dia pesennya berapa, pesennya misalkan 1, terus dia pesen lagi susu vanila ya, susu vanila. Nah, total 20.000. Nah, ini dia kasih ke kita berapa nih, kalau misalkan kasih uang pas 20.000 ya 20.000, kalau 50.000 ya tinggal diketik aja di sini, misalkan dia kasih 20.000 ya uang pas ya, ketik aja, berarti nggak ada kembalian, nanti tinggal disimpan aja. Nah, kalau misalkan bapak atau ibu beli dengan apa namanya tuh paket lengkap siap jualan, itu kan nanti ada paket printernya ya, itu nanti bisa langsung dicetak di sini, tinggal diklik aja nanti cetak, nanti otomatis. Nah, oh iya belum ada menunya, nanti tinggal cetak aja langsung keluar struknya. Nah, ini bisa kita lihat nih riwayatnya ya, riwayat semua. Di sini ada Andi nih beli susu gula aren. Nah, kalau misalkan tadi kan misalkan kita belum punya printer terus kita beli printernya pengen cetak gimana ya, tinggal di
Atau kita lupa nggak ngeprint struknya, tinggal diklik aja ini, nanti otomatis dia ngeprint struknya. Nah, di sini tuh ya struknya. Nanti ini tinggal dipilih aja printernya apa, tinggal di print ya. Ini kita cancel aja. Nah, di sini. Terus juga ini nih piutang tadi kan ya kita bahas. Kalau misalkan ada orang, misalkan tuh ada nama orang namanya misalkan tuh Badru. Badru dia pesen online tapi dia belum bayar, misalkan tuh ya belum bayar, utang dulu. Atau enggak misalkan ada tetangga misalkan tuh dia bayarnya lupa bawa uang, nanti balik lagi, itu bisa banget ya. Misalkan tuh dia pesen susu, misalkan tuh susu vanila, sini dia pesen 3. Nah, karena dia belum bayar jadi ini nggak usah diisi ya, nggak usah diisi, dikosongkan aja kan minus 30.000, nanti tinggal disimpan aja. Nah, hasil nanti di sini kita lihat di dashboard. Nah, di dashboard tuh langsung keluar total hutang pelanggan sebesar 30.000 ya. Terus juga kita bisa lihat juga nih di sini nih tuh ya, di sini omsetnya ternyata hari ini 50.000, profitnya itu 27.600. Nah, oke kayak gitu. Nah, ternyata susu vanila itu menghasilkan profit 22.000 ya. Susu gula aren itu menghasilkan profit 5.600 gitu dari penjualan. Berarti kan susu vanila ini lebih digemari ya gitu. Nanti laporan ini juga setiap bulannya bisa di print juga ya, keluar, tinggal nanti kita print aja. Nah, kayak gitu. Kita udah input tadi pegawainya ya, atas nama Fulan coba sebagai kasir. Kita coba login ya, masuk sistem. Nah, di sini cuma ada fitur yang kebuka itu kasir sama riwayat. Nah, kalau misalkan kasir ya untuk kasir tadi dan dia riwayat, jadi dia nggak bisa tuh lihat apa namanya tuh dashboard kita ya, biaya operasional kita atau hal-hal lain menu kita ya, HPP kita. Jadi dia tuh nggak punya berhak dan tidak tahu mengenai dapur kita. Jadi ini aman banget nih buat para pegawai ya, owner-owner. Jadi pegawainya tuh nggak akan hitung-hitung lagi biaya kita berapa apa segala macam. Jadi ini aman banget ya. Ya, itu tampilan lengkap untuk tutorial cara penggunaan Kasbi. Mudah-mudahan usaha Bapak atau Ibu ya semakin berkah ya, semakin bisa berkembang dan keuangannya jadi tertata rapi. Jadi bisa tahu ya keuangan atau bisnisnya tuh memang punya prospek panjang atau misalkan tuh rugi terus gitu ya. Terima kasih. Ini nanti tinggal keluar aja ya.